Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa huwa mustahiqqu lil hamdi wath thana. Nasta'inuhu fis sarra'i wad dharra wa nastaghfiruhu wa nastahdihi lima yuqarribuna ilayhi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina. Wa nusalli wa nusallim ala afdali mab'utsin lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan berbagai nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Sebagaimana dengan nikmatnya itu kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang artinya alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Asbabun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubaidullah bin Zuhar dari Bakar bin Sawahdah, ia berkata, seorang musuh menyerang orang-orang muslim dan ia berhasil menewaskan satu muslim. Kemudian ia menyerang lagi dan berhasil membunuh seorang lagi. Lalu ia kembali menyerang dan berhasil membunuh seorang lagi. Selanjutnya ia pun bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, setelah apa yang aku lakukan ini, apakah aku masih bisa masuk Islam? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Maka orang itu pun menyembelih kudanya lalu bergabung dengan barisan kaum muslimin. Setelah itu dia menyerang kawan-kawannya hingga ia berhasil membunuh satu orang lalu membunuh satu orang lagi. Kemudian dia terbunuh. Maka para sahabat memandang bahwasanya ayat ini turun mengenai orang itu, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman syirik. Pelajaran yang dapat kita ambil: 1. Keimanan yang murni adalah kunci keamanan jiwa. Keimanan yang murni seperti lautan yang tenang tanpa badai. Iman yang murni membawa ketentraman jiwa dan hati. Tidak ada rasa takut terhadap dunia yang fana ini. Tidak ada kesedihan atas apa-apa yang sirna, karena hati telah tertambat pada ilahi yang kekal abadi. 2. Menjauhi syirik dan menjaga kejernihan hati. Syirik adalah racun bagi hati, memisahkan jiwa dan sumber cinta-cinta sejati. Mereka yang beriman tidak membiarkan sekecil apapun kezaliman meracuni keyakinannya. Sebab iman sejati adalah janji setia kepada ilahi yang tak akan pernah dikhianati. 3. Anugerah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang menjaga keimanan dengan petunjuk yang menerangi jalannya. Seperti bintang di malam yang gelap, petunjuk itu menuntun langkah-langkah kita menuju ridho dan kebahagiaan hakiki. 4. Pesan untuk hamba yang beriman. Wahai jiwa yang mencari kedamaian, tengadahkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Jaga keimananmu seperti mutiara yang terjaga dari debu dunia.
Jangan biarkan syirik mengaburkan cahayanya, karena hanya mereka yang teguh memeluk iman akan mendapati keamanan dan jalan menuju surganya. Penutup. Iman adalah lentera jiwa manusia. Bila kita jaga cahayanya dari kegelapan syirik, maka ia akan menerangi setiap langkah-langkah kita bertemu dengan keabadian yang dijanjikan Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman. Semoga kita diberikan keamanan dan mendapatkan petunjuknya. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa beristiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.